terbit matahari. Ya. Jika matahari terbit maka tidak dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah apa saja. Maka dari itu sholat sunnah duha itu setelah terbit matahari setinggi qadra rumhin, setinggi tombak. Ya. Setinggi tombak atau kurang lebih kalau kita lewat pakai jam pada saat ini jam 7 minimal, itu jam 7 ya. Tergantung waktu sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya ada jam 4, jam 6 sudah masuk sholat duha. Tapi kalau pada saat sekarang paling hati-hati adalah untuk melakukan di jam 7 sholat duhanya. Walaupun jam 6.15 sudah syuruk ya, sudah terbit matahari. Atau paling tidak jam 7, jam 6.45, jam 7 kurang seperempat boleh melakukan sholat duha. Hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin, sehingga betul-betul sempurna terbitnya matahari dan sampai setinggi tombak. Setinggi tombak itu kurang lebih 7 hasta ya. 7 hasta, 7 dirok ya, disebutkan di situ panjangnya tombak setinggi apa? Kalau kita berdirikan tombak itu 7 hasta, 1 hastanya itu kurang lebih setengah meter Pak ya, 50 cm. Kalau dikali 7 berarti 3 meter setengah ya, 3 meter setengah kurang lebih panjangnya, 3 meter setengah. Nah kita berdirikan, matahari itu sudah ada di atas tombak ini ya. Kalau kita tombak itu kita berdirikan di depan kita, matahari sudah ada di atasnya tombak ya. Itu kurang lebih 3 meter setengah, cukup siang ya Pak ya. Kalau bisa seperti itu. Maka dari itu melakukan sholat sunnah isyraq ya, hati-hati jangan terlalu cepat ya. Karena kalau pas lagi masa-masa terbit matahari ya, ketika sudah mendekati terbit matahari kita stop melakukan sholat sunnah, karena memang ada hadis larangan ya. Karena waktu itu setan memunculkan kepalanya, berharap orang-orang penyembah matahari menyembah setan ya. Maka orang-orang yang sholat sunnah pada waktu itu dianggap menyembah setan. Maka dilarang supaya tidak dianggap kita mengikuti agama Majusi, agama penyembah matahari, melakukan ibadah mereka ketika matahari terbit dan kedua nanti ketika akan terbenam. Nah, di situ maka dilarang kita mengikuti kebiasaan agama-agama lain. Wathalis, yang ketiga, idza stawat hatta tazula an wastis sama wa yustasna min dalika yaumal jum'ati fala tukrahu salatu fihi waqtal istiwa. Waktu yang ketiga dimakruhkan adalah ketika matahari berada di tengah-tengah, jam 12 di tengah terik ya, jam 12 siang, hatta tazula, sehingga matahari itu tergelincir, sehingga masuk waktu duhur, sudah tergelincir mengarah ke barat, maka boleh melakukan sholat sunnah. Pengecualian pada hari Jumat maka tidak dimakruhkan melakukan ketika istiwa ya. Pada hari Jumat tidak dimakruhkan waktal istiwa. Wa kada haruma makkatal masjid wa kada haramu makkatul masjid wa ghairihi fala tukrahu sholatu fihi fi hadil awqat kulliha. Dan begitu juga ketika kita berada di kota Makkah ya, ada di kota haram Makkah, maka juga tidak ada istilah sholat sunnah. Sholat sunnah yang dimakruhkan di sana ya. Tidak ada larangan sama sekali, bebas kapan saja ya. Kalau di selain negara atau di selain kota haram Makkah seperti kota Madinah dan seperti Baitul Maqdis, sama seperti kota-kota yang lainnya
ya. Cuma di kota Makkah saja yang tidak ada larangan. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abd Manaf, la tamna'u ahadan tafa bi hadal bait wa shalla fihi ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Wahai bani Abd Manaf, jangan kalian melarang seorang pun untuk melakukan tawaf di kota Makkah ini, ya. Wa shalla fihi, dan juga jangan sampai melakukan larangan salat ayyata sa'atin, kapan saja waktunya, sya'a, yang dia kehendaki untuk melakukan salat sunnah dipersilakan, min lailin aw naharin, baik di malam harinya atau di siang harinya. Ya, jadi memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan soal itu. Adapun hadis yang ketika kita dilarang terbit matahari, ketika akan terbit matahari, ya, atau ketika akan terbenam matahari, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna syamsa tatla'u wa ma'aha qarnu syaitan. Ketika matahari, bahwasanya ketika matahari terbit itu, bersamaan terbitnya matahari itu ada tanduk setan. Maka yang dimaksud tanduk setan itu kata ulama tidak lain adalah kepalanya setan. Setan memberikan pengetahuan kepada manusia itu tanduk saja yang muncul, padahal itu kepalanya, supaya setan ini disembah, supaya secara tidak langsung orang yang melakukan sholat, melakukan ibadah apa saja yang ketika terbitnya matahari adalah dianggap menyembah kepada setan. Di situ setan memunculkan tanduknya, memunculkan kepalanya. Fa idzar tafa'at faraqaha, kalau sudah matahari itu naik, yang dijelaskan oleh ulama qadra rumhin, juga dijelaskan oleh hadis Nabi adalah qadra rumhin, sampai setinggi tombak, faraqaha, maka tadi kepalanya setan itu sudah terpisah dari matahari, ya, dia melepaskan diri. Fa idastawat qaranaha, ketika matahari itu berada di istiwa, berada di pertengahan, qaranaha, maka kepalanya setan membarengi matahari itu lagi. Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Fa idza danatil ghurubu qaranaha wa idza gharabat faraqaha, dan ketika matahari sudah mau terbenam, ketika isfiror, ketika kuning kemerahan itu sudah muncul, itu sudah muncul kepala setan. Bukan berarti ketika terbenamnya baru ketika dekat dengan mau terbenam, ketika sudah menguning cahaya di sana, itu sudah dimakruhkan atau dimakruh tahrim untuk melakukan sholat sunnah. Fa'idha gharabat, sampai betul-betul terbenam matahari, faraqaha, baru setan itu meninggalkan matahari tersebut. Rawahu Syafi'i bisanadihi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dengan sanad yang nyambung. Wal murad bi qarni syaitan, yang dimaksud dengan tanduk setan di situ adalah ra'suhu, ya. Ra'suhu adalah kepala setan. Fa innahu yadnihi minasyamsi fi hadil awqat, maka setan mendekatkan diri, kata ulama, kepada matahari pada waktu-waktu yang telah disebutkan. Ketika terbit matahari, ketika istiwa, ya, ketika terbenam, di situ setan mendekati matahari. Liyakuna sajidulaha kasajidilahu, maka seakan-akan orang yang sujud itu seakan-akan untuk matahari, padahal sujudnya untuk setan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Inilah yang dimaksud, supaya kita hati-hati di dalam melakukan ibadat. Tidak semua orang yang melakukan sholat itu terpuji di sisi Allah, tetapi ada waktu-waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam.
Fala tukrahu salatu fihi fi hadil awqati kulliha sawa'un shalla sunnatat tawaf aw ghairaha. Baik di kota Makkah dia melakukan salat sunnah tawaf atau melakukan sunnah-sunnah yang lain, kalau keberadaannya di kota Makkah maka tidak ada istilah salat sunnah yang dimakruhkan. Warabi, yang keempat adalah min ba'di salatil asri, setelah salat asar, hatta taghriba syamsu, sampai matahari terbenam. Dari salat sunnah asar ya, baik dia salat asarnya itu ditakdim, berarti kan sudah melakukan salat sunnah asar. Maka kalau mau melakukan salat, maka dari itu sebagian ulama melarang ketika sholat itu takdim, ya takdim asar dilakukan di waktu duhur. Setelah sholat asar tidak ada ba'diyatat duhur, ya, yang ada qobliyah duhur boleh. Atau mau melakukan qobliyatal asar juga nggak bisa, karena takdim itu harus menyambung. Setelah salam langsung qomat, hanya dipisah dengan qomat saja bolehnya. Ya sunnah qomat disunnahkan. Setelah itu langsung sholat asar lit takdim untuk jamak takdim. Maka setelah itu nggak ada ba'diyatat duhur, ya, atau qobliyatal asar sudah hilang, ya. Kalau takdim, ya kalau untuk musafir. Kenapa? Karena larangannya di waktu asar itu ada dua. Ada muta'allaqun bil fi'li, ada yang digantungkan dengan pekerjaan, yaitu ba'da sholatil asri, ya. Berarti kan larangannya digantungkan, dikaitkan kepada pekerjaan setelah sholat asar. Yang kedua muta'allaqun bil zaman, digantungkan pada waktu mau terbenam matahari, ya. Begitu juga ketika sholat subuh, ya. Indal ghurub li syamsi fa idza danat lil ghurub, jika sudah dekat waktu terbenam matahari, hatta yatakamala ghurubuha, sehingga betul-betul sempurna terbenamnya, baru dilarang. Baru selesai larangannya tersebut. Maka yang dimaksud indal ghurub di atas, di situ adalah inda qurbil ghurub wa huwa waqtul isfirar. Indal ghurub kan kalimatnya indal ghurub, ketika matahari terbenam. Indah, ketika matahari terbenam. Maka kata ulama yang dimaksud di situ inda qurbil ghurub, ketika dekat waktu mau terbenam. Kapan? Wa huwa indal isfirar, yaitu ketika cahaya menguning sudah tampak, ya, di arah barat. Itu sudah artinya larangan untuk melakukan sholat sunnah dilarang. Jadi arti melakukan sholat sunnah mutlak tidak boleh, ya. Ada pertanyaan Pak sampai masalah waktu-waktu yang dimakruhkan? Ya silakan. Sholat apa? Suruk, ya. Sholat sunnah suruk. Kalau di Mekah tidak ada larangan, ya. Artinya di kota Mekah tidak ada waktu-waktu sholat yang dimakruhkan, semua boleh, kapan saja boleh. Jadi kalau kita berada di Mekah itu suatu keistimewaan sendiri, ya. Memang ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang khususnya untuk kota Mekah, ya. Khususnya untuk kota Mekah, ya, Mekah dan sekitarnya, ya. Mekah yang disebut, bukan Ka'bah, ya, di kota Mekah, kota haram. Jadi kalau sholat sunnah apa saja, sholat sunnah isyraq mungkin pas melakukannya ketika terbit matahari, ya, nggak masalah, karena di situ tidak ada larangan. Ya Pak, jelas ya. Kalau di tempat lain, kalau di kota-kota lain selain Makkah, baik itu kota Madinah atau Baitul Maqdis, ya, di Palestina, Baitul Maqdis,
Masjidil Aqsa, maka sama seperti kota-kota lain, tidak ada keistimewaan masalah waktu-waktu yang diharamkan. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya, itu di waktu istiwa melakukan sholat sunnah di hari Jumat itu juga minal mustasnayat, dari salah satu pengecualian ya yang disebutkan oleh Rasul SAW adalah waktu istiwa pada hari Jumat. Untuk keistimewaan hari Jumat, di waktu istiwa dia boleh melakukan, tapi di waktu istiwa saja yang boleh. Kalau hari Jumat ba'dal asar enggak, hari Jumat ba'da subuh enggak, hari Jumat ketika mau terbenam matahari tetap dilarang ya. Untuk istiwa saja, karena keistimewaan mendekati sholat Jumat untuk kita dapat meraih segala macam keridhaan Allah, karena di hari Jumat adalah hari Sayyidul Ayyam, pimpinan daripada hari-hari kata Rasul. Jadi ketika mendekati Jumat kita boleh melakukan berbagai macam sholat sunnah apa saja ya. Ya, ada lagi Pak? Jadi yang perlu kita renungkan baik-baik di dalam kita hidup ini, oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi dua kesempatan. Satu kali hidup ya, satu kali kita diberi hidup oleh Allah taala. Tapi dalam satu kali hidup itu dua kesempatan yang Allah berikan untuk kita. Kesempatan pertama adalah mulai kita akil balik sampai kita meninggal. Dalam mulai dari akil balik sampai kita meninggal ini kita gunakan sebisa mungkin untuk bernilai ridho dari Allah, untuk bernilai pahala ya, bernilai kebaikan-kebaikan. Ini kesempatan untuk kita tanamkan. Tapi untuk meraih kesempatan pertama itu tidak berjalan begitu saja, penting asal ibadah, penting asal sholat. Semua harus ada sesuatu yang kita dirikan, yaitu mendirikan kepemilikan ilmu. Karena ibadah-ibadah semua dikaitkan dengan ilmu. Sesuai firman Allah Ta'ala, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Juga Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kenapa diwajibkan oleh Rasul menuntut ilmu? Supaya kita dapat meraih kesempatan pertama yang Allah berikan itu bisa diterima oleh Allah ya, Pak. Pahala-pahala artinya apa? Melakukan berbagai macam perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, itu harus dengan pengetahuan. Tidak bisa asal ikut-ikutan ya. Maka di sini untuk meraih ilmu itu dengan menuntut ilmu, duduk dengan ulama, duduk di majelis taklim ya. Maka dari itu pahala duduk di majelis taklim itu luar biasa. Pahalanya lebih besar daripada 1000 salat sunnah, 1000 rakaat salat sunnah. Pahalanya juga duduk di majelis taklim lebih besar daripada menyambangi 1000 orang sakit, mengunjungi 1000 jenazah. Pahalanya lebih besar dari itu. Karena apa? Rasul SAW memberikan spirit sedemikian rupa karena supaya kita punya perhatian terhadap ilmu Allah. Kalau tanpa ilmu, kesempatan pertama ini kita akan tidak bisa meraih apa-apa, tidak akan bisa memperoleh apa-apa. Oleh karena itu juga ulama menjelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latubban. Setiap orang yang beramal itu harus dengan ilmu. Kalau tidak, amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Ini kesempatan pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana setiap menjalankan perintah Allah didasari ilmu. Kesempatan kedua yang Allah berikan adalah ada 3 cara. 3 cara ini boleh kita lakukan sekaligus. Boleh sekaligus. Yang mana kesempatan kedua ini
kita bisa memperolehnya hingga hari kiamat. Bukan dibatasi oleh kehidupan kita. Kalau kesempatan yang pertama itu dibatasi oleh kehidupan kita. Kesempatan yang kedua ini tidak terbatas oleh kehidupan kita. Namun sampai hari kiamat, yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu." Jika anak cucu Adam meninggal, maka terputus amalnya. Illa min talatin, kecuali dengan 3 perkara. 3 perkara yang ini boleh dilakukan oleh satu orang sekaligus, boleh, asal dia mampu. Apa? Min sadaqatin jariyatin, daripada sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini tetap kaitannya ada pada kesempatan pertama juga. Ketika kita hidup harus melakukan proses pembentukan. Bagaimana bisa terbentuk sedekah jariyah? Dengan membangun jalan umum, membangun jembatan, menanam pohon yang dimanfaatnya digunakan untuk orang banyak. Ini semua amal jariyah, sedekah jariyah. Membangun masjid, membantu masjid, ya. Terus majelis taklim, pondok pesantren, tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalam agama Islam, maka semua bernilai sedekah jariyah. Tapi kaitannya sangat erat dengan kesempatan pertama. Selagi orang itu masih dalam konteks keimanan, ya, dalam konteks keimanan tetap melakukan rukun Islam yang 5, tidak meninggalkan itu, maka ini berjalan. Sedekah jariyahnya besar, namun tidak sholat 5 waktu, tidak berlaku ini, tidak akan terbentuk, tidak akan sampai kepada Allah. Semua dilakukan namun tidak zakat. Maka ulama juga menjelaskan, wa alam anna man shalla wa shama wa hajja wa lam yuzakki malahu lam yaqbalillahu lahu salatan wala siyaman wala hajjan hatta yukhrijaz zakat. Ketahuilah, barang siapa yang melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan ibadah haji, namun dia belum mengeluarkan zakat hartanya, Allah tidak akan terima sholatnya, puasanya, hajinya, hatta yukhrijaz zakat, sehingga dia betul-betul mau mengeluarkan zakat. Semua rukun Islam yang 5 selagi dia mampu laksanakan. Yang dikaitkan dengan kemampuan adalah zakat dan haji. Yang lainnya harus, mau tidak mau. Syahadat harus, sholat harus, puasa harus. Ya, kalau puasa juga bagi yang mampu, yang bukan tua renta. Tapi mampu tidak mampu ada jalannya, artinya tetap harus dilaksanakan. Walaupun pakai fidyah, ya. Untuk yang tua renta tidak mampu berpuasa pakai fidyah. Kesempatan kedua ini raih dengan baik, pahalanya terus jalan sampai hari kiamat. Jadi jangan sampai ada penjelasan, oh ini ngerenov masjid tehel orang yang pertama, jangan dibongkar, kasihan nanti putus pahalanya. Bukan seperti itu, Pak. Tetap yang pertama menjadi sebab, akan terus berkesinambungan. Siapa pertama menjadi penyebab bangunan masjid ini? Dari wakaf tanahnya, dari bangunannya, yang punya ide, yang bergerak, semuanya, ya. Yang bergerak artinya tenaga, pikiran, ataupun dengan hartanya. Semua tidak akan terputus selagi orang itu dalam konteks keimanan. Tidak akan terputus sampai hari kiamat. Jangan dengar. Ada orang mau nyumbang itu nyumbang di majelis taklim kami. Kalau bukan bahan tidak nyumbang. Ya. Sehingga kami keteter bayar tukang. Kalau bahan, Pak, 100 sak semen, ada yang 20 sak, ada yang 10, lancar, batu bata, sampai berlebihan batu bata. Ya. Begitu giliran ini tukang, siapa yang membayar? Ya. Tidak mau saya cari-cari juga. Ya. Apa katanya? Kalau tukang, Ustaz, berat. Kenapa? Katanya bahannya tidak nempel, dimakan tukang. Astagfirullah, ini pemahaman yang salah.
takut pahalanya nggak nyampe karena nggak nempel di majelis. Astagfirullahaladzim. Karena nggak nempel di masjid. Akhirnya panitia pembangunan masjid bingung cari bayar uang tukang. Ya. Kalau bahan gampang, akhirnya diakalin juga, semen yang berlebihan tak jual buat bayar tukang. Yang penting kan tidak saya makan, ya, buat bayar tukang. Jadi Masjid Darussalam itu kan kelebihan semen, akhirnya ditukar bahan lain, ditukar apa, kadang dijual, ya, ke toko-toko bangunan. Untuk bayar tukang. Bahan semua yang masuk, siapa yang mau bayar tukangnya? Oh, ustadznya suruh nyemen sendiri. Nah, ini dalam memahami sedekah jariyah bukan hanya ruang lingkup agama saja, jembatan umum, jalan umum, semua aja, menanam pohon, ya, yang manfaatnya untuk orang banyak, ya, itu bernilai sedekah jariyah. Yang kedua kata Rasul, kesempatan yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, dengan ilmu yang dimiliki yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Dari dia mengajar, dari dia menulis kitab, mengarang kitab, ya, sehingga kitabnya dibaca, buku tulisannya dibaca oleh orang banyak, sehingga orang itu beramal, punya murid, punya santri banyak, beramal terus beramal tanpa mengurangi pahala orang yang beramal. Setiap orang yang mengamalkan dapat gurunya, ya, dapat pahala. Oleh karena itu pahala sahabat tidak ada yang bisa mengalahin. Sehingga di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan wa ma jara bainas sahabi nasqutu, apa yang terjadi di antara para sahabat, persengketaan, perselisihan antar para sahabat, kita diam, nggak usah ikut komen, nggak ada untungnya. Kenapa? Mereka punya ijtihad masing-masing. Yang mereka itulah anak didik Rasul langsung, melalui lisan Rasul langsung, bertatap wajah langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita gak usah ikut komentar yang terjadi di antara para sahabat. Diam. Sayyidatuna Aisyah berselisih paham dengan Sayyidina Ali. Ada terjadi perang Jamal, kita cukup mengetahui sejarah, jangan ikut komen. Ikut komen tidak akan bisa merubah sejarah. Nilai kita memberikan penilaian mana yang benar, mana yang salah, tidak menguntungkan kepada siapapun, ya, tapi menjadi racun buat diri kita sendiri. Naudzubillah, ya, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah melalui anak-anak yang soleh. Wa waladin salihin yad'ulah, dan melalui anak-anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Oleh karena itu Imam Syafi'i menjelaskan alangkah ruginya seorang rumah tangga yang mempunyai 4 anak bahkan sampai 5 anak, namun tidak satu orang pun di antara anak-anak mereka bisa menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di antara anak-anak mereka tidak menuntut ilmu, tidak kenal syariat Islam, tidak kenal hukum-hukum agama. Maka ketika sewaktu-waktu dia berbuat sedekah, berbuat kebaikan, mengundang dan sebagainya, kalau kebaikannya tadi, sedekahnya, pahala-pahala yang dia dapatkan, dia tidak niatkan untuk orang tuanya, maka tidak akan sampai. Kecuali diniatkan untuk orang tuanya. Sedekah jariyahnya, doa-doanya, ibadah-ibadahnya dia niatkan untuk orang tuanya akan sampai kalau diniatkan. Namun alangkah beruntungnya seorang rumah tangga punya 4 sampai 5 anak, namun anak-anaknya dikenalkan kepada syariat Islam, diberikan pendidikan, mulai dari bayi sudah diproses untuk menjadi anak soleh. Sudah diproses dari pemberian nama, akikahnya, ya, tahnik dan sebagainya, proses bayi lahir sampai dia besar dengan makanan-makanan, dikonsumsikan dengan makanan yang halal, minuman yang halal untuk terproses menjadi anak yang soleh.
Maka ketika sampai dewasa, dia sampai remaja, sampai balik, dikenalkan dengan agama-agama, hukum-hukum Allah, ditaruh di pesantren, ditaruh di madrasah, didatangkan ustadz, duduk sama ustadz untuk diajarkan ilmu-ilmu agama. Maka ketika nanti besar anak ini berbuat kebaikan, bersedekah, mendatangkan orang-orang untuk baca di rumahnya, doa-doa dan sebagainya. Namun ketika pada akhirnya anak-anak mereka mengatakan, semua pekerjaan yang aku lakukan ini tidak aku niatkan untuk orang tua saya, namun pahala itu tetap sampai kepada orang tuanya. Seandainya anak tadi mengatakan, saya tidak niatkan untuk orang tua saya, namun untuk diri saya dan keluarga saya, tetap pahalanya sampai kepada orang tuanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat nanti dia punya anak, kecuali anaknya putus. Maka anaknya putus dalam artian cucunya tidak dikenalkan pendidikan agama. Namun alangkah bahagianya ketika kami datang, diundang hall untuk orang tua saya, ya, baca tahlil. Orang tua saya yang ke-5 tahun sudah meninggal 5 tahun yang lalu, ya, baca. Ini membuktikan mempunyai anak soleh, pahalanya sampai. Apa yang dilakukan anak, pahalanya sampai ke orang tuanya, karena orang tuanya menjadi sebab anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga-tiganya dalam kesempatan yang kedua ini boleh kita lakukan, asal kita bisa. Dan mudah-mudahan kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa meraih kesempatan pertama yang Allah berikan, dan juga bisa mendapatkan kesempatan kedua yang melalui hadis Rasul yang telah dijelaskan tadi. Ya Pak, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum. Ya. Oh ya. Sholat duha itu dilakukan lebih siang itu lebih baik, asal kita bisa menjaga. Kenapa orang melakukan cepat-cepat melakukan begitu masuk boleh melakukan duha? Karena duha ini berat ujiannya Pak. Begitu siang sedikit kita punya kesibukan. Kadang-kadang kita nggak sempat melakukan sholat duha jam 10, setengah 11 itu yang paling utama. Sepertiga akhir daripada waktu pagi menuju siang. Ya. Jam 11 itu lebih baik. Lebih akhir lebih baik sholat duha itu. Cuma resikonya kita bisa meninggalkannya karena kesibukan-kesibukan yang kita lakukan. Kalau kita senggang, kalau kita bisa menjaga, melakukan agak siang itu lebih baik. Ya. Nah, cuma kalau kita tidak bisa menjaganya, begitu masuk duha, ya termasuk saya, khawatir takut tidak bisa menjaga, ya begitu jam setengah 9, pokoknya kadang jam 8, kadang setengah 8, pokoknya ada kesempatan langsung sholat duha. Ya. Jarang sholat di jam, sering coba malah ketinggalan, malah tertinggal. Mau jam 11 gitu, kadang ada tamu, ya. Kalau pagi kan tamu jarang datang. Kalaupun datang, mereka selesai pulang pun masih ada waktu duha. Nah kalau datang jam 11, datang jam 11 tahu-tahu masuk duhur, ya. Nah ini kan repot. Nah, tapi kalau datang pagi jam setengah 8, jam 7 mereka datang tamu itu, ya, maka paling enggak masih ada waktu duha, mereka sudah pulang. Karena kita wajib menyambut tamu. Tamu itu membawa 1000 keberkahan. Nah, kita datang ke rumah kita seorang tamu itu 1000 keberkahan datang. Artinya 1000 macam dosa kita dibawa keluar oleh tamu itu. Orang yang ada, asal kita dapat melayani dengan baik. Layani dengan baik semaksimalnya, dibikin enak Pak, mau minum apa dibikin enak tamu, dibikin nyaman. Jangan aqua putih terus, ya. Apalagi ada tentengan tempat aqua itu, saya taruh tag, udah nggak nawarin kopi, nawarin teh. Ya kalau aqua itu taruh tapi tawari mau minum kopi, teh atau minuman dingin, itu ngormat namanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengkaitkan tamu ini
dengan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita pada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Memuliakan tamu bukan air putih, Pak. Air putih langganan hari-hari, keran putar air putih juga ya. Ini dari, jangan merasa ngormat tamu kalau cuma air putih ya. Tapi tawari, mungkin datang di waktu makan siang, kita ajak makan siang ya. Itu jangan terlalu medit Pak jadi orang ya. Artinya bukan di sini insyaallah ya, termasuk khitab ini kepada diri saya, jangan terlalu pelit ya. Tawari, apalagi mereka datang untuk belajar ke rumah, itu kalau ada sudah saya jelaskan, itu nggak lepas mau minum teh atau kopi, kopi terus itu. Justru ketika dia minta air putih saja saya sedih ya. Minta air putih saja, air putih ready ya. 1 dus ready di situ air putih. Tapi kalau sudah minta air putih saja saya agak aduh, coba minta yang lain gitu maksudnya. Air putih itu tanpa diminta sudah disediakan. Silakan, mungkin ada. Masuk Isya jam berapa ini? Sudah masuk? Ayo. Kalau sudah masuk kita tutup, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di bulan Syawal ini, di pertemuan pertama setelah Ramadan, mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi dapat karunia dari Allah, sehingga ilmu-ilmu yang kita pelajari dapat menarik kita untuk bisa beramal. Karena kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu selalu mengajak kita, selalu memanggil kita untuk diamalkan. Fa'in ajabahu, jika kita mau menyambut panggilan ilmu tersebut, jika kita mau mengamalkannya, wa illa irtahal, kalau tidak ilmu itu akan pergi dari dirinya. Bukan ilmu yang ada di kepalanya yang hilang, tapi yang pergi itu barokahnya, cahayanya, manfaat ilmu itu sendiri, nuruhu, nurnya yang hilang ya, baru barokahnya yang hilang, baru manfaatnya hilang. Itu adapun ilmu yang ada di kepalanya, yang dihafal, yang diingat, tetap lengket padanya sampai hari kiamat, supaya menjadi dalil, supaya menjadi bukti bahwasanya orang itu tidak mengamalkan ilmu, sehingga Allah mudah untuk menyiksanya. Atau dia mengamalkan sebagai bukti kalau dia punya ilmu dan beramal, supaya mudah Allah memberikan pahala karunia kepadanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi rubuh.